Bapak dan Ibu Darisman. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari dunia yang penuh dengan kekafiran, kemusyrikan dan kezoliman ke alam yang penuh dengan cahaya Islam yang insya Allah menerangi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita pun dapat menunaikan amanah-amanah yang sudah disampaikan oleh beliau dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Asep Rohidin beserta jajarannya yang telah hadir pada acara silaturahmi Koperasi di Padinaya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang telah hadir pada acara silaturahmi ini. Jazakumullahu khairan kasiro. Semoga langkah Bapak Ibu ke tempat ini akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara di pengajian pada sesi pertama. Insya Allah ini ada sesi pertama dan kedua. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan, sambutan dari Sohibul Bait. Yang ketiga, tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Rohidin. Dilanjutkan dengan penutupan doa oleh Bapak Asep. Dan yang keempat, ramah tamah. Baiklah, kepada Bapak-Bapak Ibu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Pisan tetiasa upami pidato kieu teh komo aya pangersa kieu mah aduh. Janten geumpeur ieu teh sareng pangersa. Panginten Nabi teu panjang lebar gitunya, sekali deui ngahaturkeun nuhun parantos tiasa aya nyangkolong waktos ti Pak Ustad kanggo sasieun sabeunyeun ieu teh kanggo wargi sadaya gitu Pak Ustad. Cekap gitu panginten di ibados mah Pak Ustad gitu. Sekali deui ngahaturkeun nuhun pisan ka Pak Ustad anu atos aya waktos kanggo tausiah ka para wargi abdi sadaya. Cekap itu hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darisman yang sudah memberikan sambutannya. Dan untuk sesi berikutnya, oh ya, ini Pak Ustadz Asep ini setiap hari kan yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan mungkin nanti Pak sekalian ditutup dengan doa ya Pak. Makasih Pak. Ayo Bu. So kalebat. Jawab yang Ayo kalebat. Ayo di sini di dalam.
Alhamdulillah, mangga Kang Kawitan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil ayatil ukhra innamal mu'minuna ikhwah aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillah kapayun karsana kesepuhan Sayyidul Bait Rumah Makan Suryalaya Jalan Suryalaya nomor 22 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu kesepuhan keluarga besar yang berdatangan dari dalam luar kota, ahlan wa sahlan, selamat datang Wijeng Sumping di Rumah Makan Suryalaya Bandung. Juga jemaah sekalian yang ikut ngaji lewat TPDM by Facebook juga ahlan wa sahlan, kita live on air di Rumah Makan Suryalaya Jalan Suryalaya 22 Kota Bandung. Beri pada tuang di Bandung Kadaria Suryalaya di Bados ayeuna nu jadi Rumah Makan Suryalaya. Alhamdulillah. Memang sehat Bu, keberkahan yang luar biasa Allah limpahkan pada kita. Qadarullah ibados jasa kering kehormatan di ingsi linggih ka Rumah Makan Suryalaya dina acara pangosan keluarga. Pas kang ini tanggal 10 Sya'ban. Artinya insya Allah tinggal 20 hari lagi kita akan masuki bulan yang suci, yakni bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini pas sekali nih. Maka itu kita akan ngambil tema di pengajian keluarga. Mana ayatnya? Kita simak ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya Bu, Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini tidak sembarang manusia, eksklusif, pilihan. Yang dipanggil hanya hamba Allah yang beriman. Selalu iman Bu, kan kalau betul Bu. Ini pede. Insya Allah kita pun dah termasuk orang yang beriman. Ya, walau alam kualitas iman kita duka sakumaha. Bukan mah iman insya Allah. Untuk iman memasuk umping di Purwakarta, di Bandung Timur dulu, coba macet. Datang karena keimanan itu. Didorong keimanan, niat ikhlas ya, ingin ngaji, ingin menyambungkan silaturahim. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kalian, yakni kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyamu untuk melaksanakan saum. Perintah saum ini perintahnya di Madinah Bu. Di Mekah mah can aya saum Ramadan. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum
Sebagaimana ibadah saum ini pun telah Allah wajibkan pada siapa? Orang-orang yang beriman sebelum kalian. Sahata umat Nabi Rasul terdahulu. Contoh, pada masa umat Nabi Daud mah saum nate bu genep bulan. Nah, genep bulan. Saum Daud itu 1 hari buka, 1 hari saum. Terus begitu. Kalau 1 tahun 12 bulan, berarti 6 bulan saum, 6 bulan buka. Di orang Bandung mun saum genep bulan kuat mah. Nah, itu sebulan oke. Makanya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin dengan Al-Qur'anul Karim syariat terakhir kita diwajibkan saum setahun itu cuma 1 bulan. Ya Bu ya, itu pun bagi yang mampu. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan rusuh. Al-Baqarah 184. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyin khar. Satu kata Allah, siapa yang sakit di bulan Ramadan tidak kuat saum, boleh buka. Atau dalam perjalanan mudik tidak kuat, boleh buka, tapi harus dihitung pada hari-hari yang lain, artinya bayar dengan saum qada. Batal 5 hari, qadanya berapa? 5 hari. Allah mah tangareng ngatarabatikeun tara Bu. Batal 5 we. Yang kedua rusulnya wa adal ladzina yaqulu fidjiyatun du'a miskin, bagi yang yutikun, yang lemah fisiknya, sudah lansia, sakit-sakitan, sakit kronis dan sebagainya, tidak usah saum, tidak usah qada, ya ngadoanan. Tahun ayeuna 10 tahun paling ngantunkeun innalillahi, cukup diganti dengan fidyah saja. Hebat kan mudahnya syariat Islam itu ya. Nah, kalimat terpenting ujungnya nih, la'allakum tattaqun, supaya kalian dengan melakukan saum selama fi syahr Ramadan itu diharapkan, gitu kalimatnya, kalian ada peningkatan kualitas dari mukmin menjadi muttaqin, dari iman jadi takwa, gitu Bu. Ini langgamarkan Bu mekartos nih. Mukmin ya ayyuhalladzina amanu, sebagai mukmin. Apa perintahnya tadi? Kutiba alaikumus syiyam. Saum. Apa saum nih? Itu tuh tarek gambar punya. Nahan makan, minum, seksualitas dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Kalaupun halal nu urang eta teh ke saum menjadi haram. Ah usah dawu batur, mohon batur eueuh ya Allah ningali moal. Ningal itu nggak boleh, kecuali lupa baru boleh. Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba. Siapa yang lupa, dia makan, dia minum. Biasa pulang kerja jam 1 jam 2 haus muka kulkas ibu teh 2 botol seep saide. Sangat tilah sahur 2 senok temok seep deui tah. Terus curap 20 kali astagfirullah saum hilah tong istighfar date dosa. Bahkan Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum pada orang itu. Batalkah saumna? Henteu. Lanjutkan saja. Karena itu kalau ingin ibu bapak dapat pahala banyak, bagi jeung teu lapar sing minum pohonna we. Mun tos emut kade mamah saum jempe poho ieu mah. Amdeui wah eta mah batal. Ya. Baik, apa tujuannya tadi? La'allakum tattaqun. Hanya bukan kepastian, mudah-mudahan. Artinya harapan dari Allah Azza wa Jalla dengan proses saum selama 1 bulan itu sebagai bulan diklat lah pendidikan mah. Ya, inputnya mukmin, prosesnya kutiba alaikumus syiyam, outputnya la'allakum tattaqun. Ternyata kenyataannya tidak semua jadi orang takwa, terbagi 2 tuh Bu. 1 ada yang mabrur saumnya. 2 ada yang mardud. Kira-kira milih mana? Mabrur atau mardud? Mabrur. Yani saumnya yang sah, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa cirinya, indikasinya? La'allakum tattaqun. Dari mukmin jadi muttaqin. Apa rewardnya? Pahalanya 1, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Yang kedua,
Allah akan masukkan hamba Allah yang saum yang mabrur tadi ke dalam surga. Pintunya pun babur royan, pintu surga royan. Kuma si mardud, nah si mardudna jangan harap diampuni dosa, apalagi masuk surga. Laisa jaja illa juwal atas, dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali lapar dan dahaga. Ini orang yang celaka. Kata jika dia tenang pembukaan Pak. Nah, kayak masuki. Ada 2 kajian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan 10 menitan dari satu kajian. Ya, hiji supaya saum kita mabrur tadi, indikasinya la'allakum tattaqun, pahalanya diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Tujuan saum itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, pahalanya 2 kan, diantaranya diampuni dosa, masuk surga. Kalau nanya biasa baik ngos kolot mahesya apal ganjang. Oh, kene tenang. Nah, sekarang kita harus tahu dulu keutamaan saum Ramadan. Apa keutamaan? Fadilah. Itu. Contoh, para pekerja kita ya, di rumah makan kita ini bakal getol dah mana. Ada pelamar kerja. Yang pertama ditanya oleh para pekerja, naon labu? Kauner teh. Gajina lah. Sabah gajina? Labu ge encan. Wajar. Kasih gaji sekian, pas makin besar gajinya dia pasti akan semangat. Siap bos, saya kerja. Itu. Kan begitu. Nah, sebaliknya, kalau ditawarin kerja tapi gajinya kurang memadai dan sebagainya, ya mungkin kerja tapi seadanya. Nah, Allah Azza wa Jalla, setiap Allah merintahkan ibadah, saum contohnya, di situ pasti ada anugerah, ada fadilah yang Allah janjikan bagi hambanya yang benar-benar saum. Nah, ini harus kita ketahui itu, supaya semangat saumnya. Besok para padama, besok lemburnya, atau kita lembur teh, siap bos, berhari sapoe saminggu atau lembur teh. Pada konsekuensi lembur itu durasi kerja nambahan jam 4 balik 5 jam 10 meuih. Anak ditinggalkan, isi tinggalkan, budak tinggalkan, tenaga diporsir. Ya. Gajinya kenapa dia mau? Karena gajinya 2 kali lipat. Tuh, muntos tinggal nukieu hejo jelema mabu. Itu. Nah, saum pun begitu. Memang Allah Azza wa Jalla mengungkapkan dari berbagai ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, setiap ibadah amaliyah yang kita kerjakan, Allah mau melarang tara gaplah. Tahu gaplah, Bu? Anak muda tahu gaplah? Iya, nggak pernah sia-sia. Gitu. Dan ketika Allah memberikan pahala, bukan satu banyak satu lagi, berlipat-lipat ganda. Ya. Nah, baru udah tahu keutamaan saum, kita masuki poin intinya. Persiapan apa yang mesti kita siapkan menyongsong Ramadan, ya. Baik, kita mulai pertama. Nih, yang pertama, keutamaan saum Ramadan. Semua ada di fotokopian. Akan dimasukkan ke dalam surga lewat babur royan. Fa inna fil jannati yuqalu lahu babur royan. Rasul menyatakan di dalam surga itu ada satu pintu namanya pintu surga royan. Nanti Allah akan memanggil, aina so'imun, mana orang yang saum, bukan so'imah, so'imun. Mana mereka yang saum? Fayakumuna, mereka berdiri. Mudah-mudahan kalau betul orang sedaya. Oh, berdiri. Kata Allah, wahai malaikat, nih masukkan hamba-hambaku yang saum karena aku di dunia ke dalam surgaku. Tongpan tok mana baik, VIP spesial, yuqalahu babur royan, yang disebut pintu royan. Udah masuk semua, lantas Allah mengatakan tutup rapat pintu ini, tidak boleh tidak boleh ada siapapun yang masuk ke pintu ini kecuali hambaku yang saumkan aku. Oke, hebat. Ya Bu, logikanya Bu, kan musim ulaman hajat. Ibu tidur ulam hajat, hotel berbintang. Ya, Masya Allah, godaan Bu, megat angkot karena grip maracet Bandung deh.
sumping ke lokasi bade nawis data isi macet deui. Bade salaman macet, sedo lipen pagawe itu apa beli itu. Beres salaman sareng panganten bade ngantri tuang macet deui, kesangan ke mana-mana. Dek balik kagok cenah. Pas bagian ibu beak sanguna di aduh nyeri hati. Tapi karena ibu ini tamu terhormat, tamu istimewa, diangkat ku anjeun, dijemput ku Sohibul Bait. Mobil terbaru termewah, dikawal pakai sirinu sampai ke situ. Ibu jangan lewat pintu biasa, ada pintu khusus tuh ibu berkapet merah, PIV. Terus sumping kayaknya ibu terkena ke pelaminan, pengantin orang tuanya turun di pelaminan, nyamperkan ke ibu, sungkem ke ibu. Wah, si ibu itu hebat gitu. Terus gitu tuang leut ruangan besar ber-AC, silakan bu tuang sing raos sing nikmat sesana bungkuskeun. Masya Allah, balik jajabkeun deui. Bu, kinten ibu dapat undang seperti mau enggak? Tiap poe bisa mah. Karena tamu terhormat. Nanti kita di yaumil kiamah dengan saum akan jadi tamu yang dihormati Allah. Babu royan. Satu. Apalagi nih, sekalian saya singkatkan. Yang kedua, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Idza jaa syahr Ramadan, ketika datang Ramadan langsung oleh pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan neraka pun ditutup. Tiga, akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hadis Bukhari wa Muslim. Siapa yang shom Ramadan didasari dan keimanan, hati ikhlas, ihtisaban, hanya mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu yang dia kerjakan. Bapak Ibu, tekabayang bu dosa orang tapi kaina bu. Sok dikawit balik dikaina we 50, 60, 70 tahun mun dikarungan 70 karung buat. Siga loba dosa tipatna amanahnya. Dengan Ramadan Allah menjanjikan akan diampuni semuanya. Luar biasa. Tiga, bulan yang penuh dengan kebaikan. Malaikat Jibril salam setiap malam menemui Rasulullah SAW. Mentasmikan Al-Quran. Ini kan Nabi mah 30 juz semalam bu. Ibu hatam Quran sabar malam bu. Masya Allah. One day one juz kan. Satu hari satu juz. Mudah-mudahan bisa ya nanti Ramadan. Yang keempat, bau mulut orang yang saum, Masya Allah, itu lebih wangi dari harumnya kasturi surga. Walladzi biadi, walai nafsi biadi, demi zat yang diriku berada di bawah tangan kekuasaannya. Rasul sampai bersumpah demi Allah. Baunya mulut orang yang saum di hadapan Allah lebih baik, di mana lebih wangi daripada harumnya kasturi. Itu penghargaan ya Allah. Tapi kan ya Pak, jangan diterjemahkan letterlek, buka jeng jengkol, sahur jeng putih, tong sekuntu deh, nutus ngantor, aduh, pingsan kabeh, nah tuh bau-bau tingginya, tah hadis nata. Penghargaan dari Allah, karena kita nahan lapar, nahin bukan karena nggak ada makanan. Rumah makan Sulaya banyak, makan apa, mau pesan apa di sini? Tetapi karena taat kepada Allah. Nah taatnya itu yang mahal itu. Maka Allah menghargainya ya. 6. Akan meraih 2 kebahagiaan. Satu di dunia. 2 di apa dunia? Ida aftar, ketika berbuka. Sok raoskeun bu. Nahan lapar jam 2 aja. Oh, pluk nang kuban blak nang kara koreleng. Nahan lapar. Dipungkeut patuangan teh. Ngong teh adan. Masyaallah leungit tak dahaga haus. Nikmatnya luar biasa. Dan kenikmatan buka saum muaka rasa untuk puasa mah. Yang kedua adalah nanti wa iza laqiya rabbahu, ketika Allah mempertemukan kita dengan Rabbnya, dengan zatnya nanti di yaumil kiamah. Udah masuk surga royan, tidak ada lagi kebahagiaan manusia kelak kecuali masuk ke dalam surga. Al-Imran 185. Kebahagiaan puncaknya ahli surga adalah faida laqiya rabbah. Kang ini bu, ditaros kalau teh, orang teh ke di surga teh Pak.
Hei hamba-hamba kaulah, bahagiakah kalian, puaskah kalian dengan surgaku karena ibadahmu, karena kau sebagai ya Rabbana, betapa aku nggak puas. Aku merasakan kenikmatan yang tidak pernah sebelumnya aku lihat, aku dengar, aku pikirkan. Kata Allah, ada satu lagi kebahagiaan yang akan aku berikan. Apalagi ya Rabbana? Kalian akan bisa melihatku. Faidah laki Rabbah. Masya Allah. Baik. Nah, sudah tahu tuh sekarang keutamaan saum. Terus semua ditanya, terus mama ujian, terus karena paham gitu Sekarang apa yang mesti kita persiapkan? Nah, persiapan apa yang mesti kita lakukan dari sekarang nih, tanggal 10 Sya'ban menghadapi Ramadan, supaya keutamaan tadi Allah limpahkan pada kita, diampuni dosa. Apalagi Bu? Leresnya ya, siapa kacang bohong? Bu? Apalagi? Masuk surga royan, diampuni dosanya, dapat 2 kebahagiaan dunia dan akhirat, bau mulutnya lebih wangi daripada kasturi surga. Baik, dan seterusnya. Apa yang mesti kita persiapan? Genep punya 8. Hiji, bersihkan diri dari dosa. Nah ini hilapnya terjenak alat peragaan bisa. Bersihkan diri dari dosa. Pertanyaannya, kenapa kok mau Ramadan harus bersih hula? Kan Ramadan bulan suci. Bulan suci logikanya harus disambut dengan jiwa raga yang suci. Baru nyambung kelopak. Seirama, sefrekuensi sebenarnya kayak nama. Kalau bulan suci jiwa kita masih kotor, mah nyambung. Itu. Bagaimana cara membersihkan dari dosa? Quran surah An-Nisa ayat 17. Yang saya kutip cuma 1 ayat. Belum banyak lagi. Di antaranya boleh Ibu tulis At-Tahrim 6 ayat 8 untuk bandingannya ya. Surah Nuh surah 71 ayat 10 ayat 11. Kita simak. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Ini Pak, ayatnya Pak. Innama taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat-taubat yang pasti akan diterima oleh Allah. Yakni lillazina ya'maluna su'a bijahalatin, mereka yang telah melakukan banyak dosa, kemaksiatan. Tunggu dia catang di rumpak, tukang pupuk, tukang tarok, tukang ada melan bangkerok nih. Pokoknya mah nu halal nu haram disikat we. Namun kemudian thumma yatubuna min qarib, dia segera tobat kepada Allah dalam waktu yang dekat. Di mana dalam tafsirnya dia tobat sebelum mati. Sebelum menghembuskan napas terakhir, dia sempat bertobat pada Allah. Maka apa kata Allah? Ulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah yang tobatnya akan diterima oleh Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, Bu, tungguan Ramadan kedah di ayeuna. Ya, jadi menjadi manusia yang baik, manusia hijrah itu dari sekarang. Angkewe Ramadan saya mau sholat tete ulang. Ya ini supaya nyambung. Ya Bu ya, itu. Nah dari sekalian, di pihak lain, mohon maaf beribu maaf sebelumnya. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin karena belum paham ilmunya, satu. Yang kedua mungkin karena terpengaruh oleh budaya dan tradisi. Dua. Yang ketiga mungkin karena banyak orang yang melakukan di TV, di media, turut muning we. Ibu uning turut muning. Di Jawa turut muning. Ah ya. Muning kerbau ditengok tah, ditengok. Urungna teh dituntun ku budak angon teu sakola-kola aja. Nurut we muning mah. Nanya, mudun dibawa di ka jurang ge ngilu udah muning. Nah, orang ulah jadi jami anu tuturut muning, ulah jadi lauk buruk milu
mijah teu apa naon ngiluan we gitu. Tapi kita dalam menjalankan syariat Islam harus tahu alasannya. Kenapa kok harus begitu? Kenapa harus begini? Mana dasar hukumnya? Itu. Ketika ada dasar hukumnya, laksanakan, jangan ragu. Loh, kenapa demikian? Nah, Al-Imran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah oleh kalian aku. Surah Allah teh. Siapa aku di sini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti beliau. Ittiba Rasul. Ketika kita mengikuti Rasulullah, Allah menjanjikan dua hal. Satu, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dua, dosa kalian akan diampuni. Baik, ini kada panjang prolognya, minta maafnya ini. Ya, Ibu, contoh ini saya kutip dari satu televisi nasional, Bu. Nih. Saudara, jelang bulan suci Ramadan, warga Sarangan, Magetan, Jawa Timur belum lama ini menggelar ritual larung sesaji di Telaga Sarangan. Tradisi ini dilakukan agar warga terhindar dari mara bahaya dan bencana. Acara ritual tiap tahun ketika menyambut Ramadan. Prosesi larung sesaji. Warga masyarakat yang tinggal di kawasan Telaga Sarangan mengadakan acara ritual. Ieu tumpeng godo bahu, jangkungna 2,5 meter. Waduh, cekap saya artian merenya. Ditambah ribuan tumpeng-tumpeng kecil diarak dan sebagainya. Dicana ka mana tabu, larung selesai dipicun ke laut atau ke danau gitu, Bu. Nah, ada tokohnya juga tuh, hingga masyarakat mah kumaha contoh di luhur, Bu. Masya Allah. Mereka berharap dan melakukan ritual seperti ini dapat barokah, rezeki berlimpah dan sebagainya. Apakan itu tinggal, Bu? Dipicun, Bu. Ini kemudian dilarung ke tengah Telaga Sarangan. Dua, satu persatu tumpeng dilarung. Termasuk tumpeng raksasa yang diberi nama Godobahu di dalam telaga. 1, 2, kubra. Masya Allah. Orang malah lebar ngartos, cik arahnya lain lebar. Itu acara ritual. Lucunya setelah Godobahu ini kumpeng raksasa tadi dibuang ke lautan, maka ribuan orang yang ada di sini rajin luncatan, berebut memburu tumpeng tersebut, geus pagalujing ti kotok jelema sagala, dimakan di tempat, dianggap itu tumpeng barokah. Alhamdulillah balik mencet KB. Punten, penyimpangan menghadapi Ramadan. An-Nisa 4 ayat 17, At-Tahrim 6 ayat 8, mestinya kita berbersih diri dari dosa, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dua, Bu, di mana Bu tah? Terjadi gerhana bulan, Bu. Tuh. Anu hamil kudu Inilah keluar. tradisi keluarga Satrianingsih, warga Perumahan Panorama Indah, Sumber. Kenapa keluar di sana? Makna neng gerhana bulan wayana keluar neng. Tiris emak kan bae damalila. Terus mah diusap 7 kali itu, Bu. Patuangana sieun tutung sabelah bayina. Innalillahi. Ini bukan zaman dulu, zaman now. Punten ya. Saya wajib meneruskan ini. Dan penuh kasih sayang, nyaah dede, bilih dicerumus kepada lembah kemusyrikan. Pada masa Nabi, kejadian. Tuh, Nabi nama saya. Telah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi, fi ahdi Rasulullah SAW, maka komentar musyrikin Quraisy apa katanya? Telah kejadian gerhana ini dikarenakan limauti Ibrahim, wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim, bukan Nabi, yang bernama Ibrahim. Rasul punya putra 2 ya, Bu. Siapa? Ibrahim dan Abdullah. Abong putra Nabi di papantes, Bu. Tuh panon poe ngilu sedih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda meluruskan akidah yang bengkok, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan ini adalah 2 tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Faidah raitumuhuma, jikalau kalian melihat gerhana keduanya, maka fasallu wad'ullah.
Sholatlah dan berdoa kepada Allah. Itu perintah Nabi, lain nakolan lisung tinggal bu. Orang Jawa Timur warga memiliki Masya Allah. Hanabula. Mak nanaunan atuh mas. Tiang kene jadinya menyambut Ramadan banyak kilakan umat bu tinggal bu. Kuburan pinuh tinggal bu. Badai naon bu tinggal bu. Masya Allah. Ustadz, nggak boleh ziarah kubur, boleh, sunnah dapat pahala. Untuk nahaitukum anu ziarah. Aku melarang dulu kalian untuk berziarah, fazuruha. Sekarang silakan berziarah. Kenapa dulu dilarang oleh Nabi? Pada perkembangan Makkiyah kaum muslimin banyak yang masih awam, imannya masih labil. Hingga dalam aktivitas keseharian masih terkontaminasi dengan budaya jahiliyah. Kumaha gitu? Orang jahiliyah mah sering datang ke kuburan, tapi tujuannya bukan untuk mendoakan, minta barokah, minta restu kasaha kanu atos maut. Tinggal bu, jadi butuh. Masya Allah. Tos tong diturutan bunya. Saya mencoba mencari tahu kenapa kok ini dilakukan, lihat butuh. Merondang, ya Allah, ya Rabbi. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بالله إن الشرك لظلم عظيم. Indung bapak ayah kene diliwat ya eta kuburan batu bika tewani nangtung. Allahu Akbar. Saya yakin pasti ada maunya ini. Ya, ada sesuatu yang diminta oleh mereka. Sementara dalam sholat, sehari semalam kita minimal 17 kali berikrar pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul bu? Naon artosna? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon tolongan. Menyembah ke gunung, menyembah ke sagara, menyembah ke kuburan. Jangan ke sholat. Dan yang namanya perbuatan asyirku billah, syirik atau mensucikan Allah itu termasuk dosa yang paling besar di antara semua dosa-dosa besar. Al-kabair, dosa besar itu ada 70 kata Nabi. The bestnya dosa asyirku billah. Mana ayatnya? An-Nisa surah 4 ayat 48. Di situ Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya itu dosa yang sangat agung, sangat besar. Jadi kalau ada orang muslim bu, banyak dosa, banyak kemaksiatan, gelutuk teh maut pak. Tapi tidak pernah syirik kepada Allah, tidak pernah datang ke dukun paranormal, maka ada harapan masuk surga. Ada harapan masuk surga. Ketika mereka masuk ke neraka karena banyak dosanya, ya bu, maka Allah akan merintahkan, wahai malaikat, cari tuh hamba-hambaku di dalam neraka yang karena banyak dosanya kepadaku, tapi mereka tidak pernah mensekutukan aku. Kalaupun dia sujud sekali, saya mau hirup sujud teh. Itu bilarian di neraka teh gorehel teh. Namun tak bahasa Jawa gorehel teh. Bahasa Indonesia gorehel teh dalam kondisi hitam, legam, geheng, rong. Nanti honghek kosong. Ya. Masya Allah, saking lamanya. Qad khalfa di neraka itu apa? Khamsina alfasanatan. Satu hari neraka kelangkung 50.000 tahun terkebayang. Dilemparkan ke Nahrul Haya, sungai kehidupan nanti, jegedeg sehat lagi, masuk ke surga. Kalaupun dia masuk neraka dulu, siapa? Muslim, banyak dosanya, tapi tidak syirik kepada Allah. Tetapi orang yang melakukan syirik kepada Allah, kalaupun ahli ibadah, umrah tiap tahun, haji mineng, dan sebagainya, dan tidak sempat bertobat. Tidak sempat bertobat. Lagi datang ke dukun, geluduk tema hota, na'udzubillah. La yang tidak akan diampuni dosanya. Baik, hapunten bados kada tegas ngajelaskeun bab ieu ba, bilih bagus ke dosa tengimutan ka umat.
Nah, di kita ini, kenapa kok banyak yang melakukan hal seperti ini, bahkan viral? Ternyata itu dijadikan sebagai area bisnis kuburan, Pak. Hadirin, contoh Pak, di Ngabu. Ya. Kalau 5 karung itu mungkin kalau di Jawa cepat kaum muslimin ya. Karena banyak yang menziarahi. Dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah. Lagi Pak, kita Rasul tidak melarang ziarah, diperintah. Ziarah itu bisa melembutkan hati. Zakirul maut. Ziarah akan mengingatkan kita kepada kematian. Kalau ziarahnya benar. Tujuan ziarah 2. 1 untuk mendoakan. Begitu sampai di makobir kaum muslimin ada doa Rasul ajarkan, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahaqun nas'alullah lana wal afiyah. Di Baqi, di Madinah, di Uhud itu, Masya Allah, ditulis gede-gede. Papan tulis warna biru, warna hijau, tulisan putih, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia deh. Itu dicontohan aja, biar nggak salah umat itu. Yang kedua, tujuan ziarah selain mendoakan juga untuk tazkirah, ya, bahwa orangnya bakal maut jika gitu. Pulang ziarah, ibadah kita makin mantap. Mestinya seperti itu, bukan dijadikan sebagai media. Nih Bu, lihat Bu, fotonya. Kali setor uangnya 5 karung. Kalau 5 karung itu mungkin kalau di nih. Jadi ternyata pulusna seueur Bu. Betul, Masya Allah. Duikan kali 5 karung ada sekali muka teh. Duka kuburan saha, dukanya bahkan di sini banyak kuburan palsu. Tuh tinggal Ibu. Tok di mana masih ngitung duit siga kieu tuh. Masya Allah, karena menguntungkan. Pada dalam Al-Quran, ini Bu, ayatnya saya sampaikan pada jemaah. Selain bisnis itu juga pembodohan. Quran surah Al-Baqarah 174. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah ngasih tahu dalam Quran. Kang orang sadayana. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, yakni dalam Alkitab, yakni Al-Quran, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka tukarkan dengan nilai yang sangat sedikit. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Maka mereka itulah, kata Allah, sebenarnya yang mereka makan itu hakikatnya yang dimasukkan dalam perutnya itu adalah api neraka. Wala yukallimullahu yaumal qiyamati, dan kelak di kiamat Allah tidak akan mengajak bicara, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Baik, itu poin pertama. Ada panjang ya. Ini yang menjadi pondasi penting. Bukan cuma saum, semua ibadah kita akan diterima kalau kita tauhidullah. Sebaliknya, ibadah apapun ketika tauhidnya sudah tercemar dengan kemusyrikan, naudzubillah, tidak akan diterima. 2, luruskan hati lillahi ta'ala. Dari sekarang, mau Ramadan, siapkan hati yang ikhlas. Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina huddinahu hunafa. Ibu, di kita semua itu bukan karena nganyangka besan, nganyangka Bandung, besan sok puasa, Pak, orang puasa wenya, bukan. Lillah. Niat kita karena ingin mendapatkan ridha Allah.
Yang kedua, pahami hakikat saum. Nah, ini yang sulit, Pak. Kalau menjaga saum supaya tidak batal, mudah. Cucu kita di TK pun bisa. Tahan makan, tahan minum. Maghrib, subuh sampai maghrib. Yang susah itu adalah menjaga saum supaya kualitasnya tidak rusak. Apa aja itu? Nih, Bu. Ya, malam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla. Barang siapa orang satu tidak bisa meninggalkan perkataan bohong. Ibu suka bohong? Hati-hati uji saum. Mungkin batu utara. Sakapun dah, hati-hati dah. Wal amala bihi, dan berbuat dengan kebohongan, menipu dan sebagainya. Wal jahla, bertindak dengan kebodohan. Maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada keharusan bagi Allah untuk memberikan pahala kepada orang itu dari menahan lapar dan minumnya. Namun bila bahkan ketika ada orang yang memancing-mancing emosi, awas tong dilawan. Waliyakul, jawab, ini soimun. Hampurannya kesaum, kesawal wani jeung saya lah. Ya, hakikat saum bukan hanya menahan makan minum, termasuk menahan emosi. Mana contohnya? Kan contoh Bu. Nih, contoh yang pertama Bu, lihat Bu nih. Bulan Ramadan yang mulia ini saya juga menahan lapar, dahaga, dan juga menahan marah. Ya. Tapi jangan terjadi tak? Ongkon Masya Allah, mak itu kamana sawaos. Dua, ini Bu, dipancing marah. Kaki deketin, mana salah. Tapi sabar Bu ya, sabar ya. Jangan lawan. Ulu naon tane kalau. Ulu sih tuh. Masya Allah. Cik mun mobil ibu dikitu udah kumaha. Keluar. Melak cangkeng. Sabar ya Bu. Keluar na mobil itu naon tah. Masya Allah. Awas hati-hati. Harus bisa menahan emosi. Wal kazimil ghaidha wal afina anin nas. Kalau ingin sukses saumnya, bisa menahan emosi, punya hati mau memaafkan kesalahan orang lain. Di halangan cina Bu, bisa maju sih. Terus oke di halangan tuh. Masya Allah, nah orang Suralaya nyarekan lak-lak, ditabrakkan Bu. Sabar ya Bu tah. Lain teu wani ke puasa saya mah. Masya Allah. Awas ya ku aing tuh jangan. Meureun papantasnya nya Mesiga. Bu, moal naon Bu tah? Sia mah pilok Bu. Lah eta mobil miliaran tinggal Ibu. Ningali. Innalillahi. Tapi sabar punya. Cik mun orang Suralaya anu kieu bade sabar moal. Tos kedua Bu, awas jalan ye. Anu balik ye. Ngacek nu balik ye. Ya mah. Sabaraha? Atau sugan mau jawa sabaraha? Aku naruh sudah pembeli. Pan namanya sampai penjual. Kalau pembeli, harga mah kumamang, meureun. Maksud deh, pesena sabaraha mangkok. Oh, hiji lah. Ya, namanya yang siapa Ibu? Ada apa? Luka tah? Pan abi tacan ngaraosan meureun. Berapa abi nyaraoskeun? Ada apa? Meureun jadana tempat publik, Pak. Maksudnya panjang teh benten-benten. Mohon. Ayo resep lada. Naon teh? Bapak resep naon? Hari-hari mah resep mah meng Pak. Bapak teh besar mie ayam. Nu bapak main bola. Masya Allah, godaan saum masuk pisan Bu. Kenapa Kuan mengatakan tidak boleh emosi? Lihat Bu nih. Teka haja Bu di Pasar Baru tuh. Muka pantol pasti cik atuh cik muka pantol di halaunan kan mobil saya dong laku can lunas ya. Sautik gitu sugan teh mah ngabalas Bu, ngabalas leuwih tarik sebelahnya sarua emosional hampura hiji-hiji sarua donglakna ngabalas deui. Di mana-mana anu emosi mah kieu. Masya Allah.
Nah, kenapa Quran mengatakan harus bisa menemosi? Karena orang yang sedang emosi itu, lihat Bu, dipengaruhi oleh syaitan. Kalau mereka sudah dipengaruhi oleh syaitan, lihat matanya, lihat gerakannya, lihat sikapnya, lain Bu. Sok ibu juga emosi Bu, mangku Pak ember punya, ayo nujunya, eta mah normal Pak. Aduh abot panggilnakeun eta siseuheun. Tidak ambak mah gentong ka panggul. Ambak kuat, setan ikut main. Setan ikut main. Kalau manusia hatinya, jiwanya sudah dikuasai setan, maka naudzubillah dia akan lupa diri, lupa keselamatan, lupa orang lain. Tinggal Bu. Oh, Allahu Akbar. Jadi akal setan udah hilang. Nah setan gak resepna. Sok lawan lah. Itu. Allahu Akbar. Sudah temu amalas Bu. Tuh sinting cenah. Tuh, Pak maneh nanya. Innalillahi. Mau bisa lunas rusak Bu. Yang akhirnya mereka akan perang. Karena setan alladzi yuwaswisu fi sudur, membisikkan kejahatan. Mau 2 kali Pak Emang. Penting kehormatan, kan gitu. Orang itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tentunya kumat sini udah. Innalillahi. Cerita setan gitu. Cerita setan. Masya Allah. Lihat naon tabu. Diadu domakeun. Tancap gas kan ngebul tuh. Musuhnya guys sami. Siapa takut? Nah, akhirnya dikas sekuatnya. Buat diadukan. Tidak takut nyawanya akan melayang. Yang penting puas. Nah itulah emosi yang dipengaruhi oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Tuh. Allahu Akbar. Tup. Capek Bu, capek? Capek nonton awe capek, kamu nu ambekna. Nah, saum itu, nah kembali ke saum. Wal kazbil ghaidul afin. Nah, saum yang akan mabuk itu saum yang bisa menjadikan emosi kita, temperatur kita ya. Baik, lanjut. Apalagi Bu? Nih, berikutnya. Harus meyakini terhadap berbagai hikmah-hikmah saum ya. Meyakini berbagai hikmah saum. Satu aja Bu, Rasul katakan sumu kasihu, saumlah kalian dijamin kalian akan sehat. Dengan saum dijamin sehat. Nah ini tinggal browsing aja lah. Pengetahuan masa kini udah membuktikan bahwa kalau ingin sehat saum. Di Jepang itu sudah menjadikan metodologi penyembuhan beragam macam penyakit dengan saum. Orang mah aduh barang tuang teh ya Allah ya Rabbi, isuk-isuk sarapan. Barang setik nasi koneng, jam 10 kupat tahu. Datang ka imah banggeus tuang encan. Masya Allah, ngemile terus mata penyakitnya pantes. Nu amis, nu lada, nu haseup, nu tiis punya diwalkeun we ketika saum stop. Disiplin. Kengeng tuang teh dugi ka subuh we. Ketuang dari maghrib gitu. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, nah ini yang paling pokok, bangkitkan giroh semangat untuk beribadah. Sok damel program Ramadan daina. Ya Bu, damel program Ramadan. Di Ramadan yang akan datang bukan seperti Ramadan yang sudah berlalu selesai lebaran weh. Hiburan lebaran. Dua era puasan tuh lebaran bangrongkahna. Ya, apa diantaranya Bu? Sholat fardu selalu tepat waktu. Parantos. Alhamdulillah, sakapeunggeun mayanda. Sholat fardu lakukan selalu berjamaah. As-sholatu jamaah afdalu min sholati fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih baik daripada munfarid. Di Ramadan wa amaluhu modo apa dilipat gandakan lagi. Di Mekah sholatnya ditambah 100.000 kali. Maaf, 100.000 kali dibagi 12 bulan dalam setahun sama dengan 274 tahun. Masya Allah, sekali sholat di Masjidil Haram di umur Ramadan nih
Ya, uangnya kan DM terus closing atau CF kan Bu. Nanti tahun depan, maka dapat pahala lebih dari 100.000 kali. Plus di bulan Ramadan, umrohnya pun sama dengan pahala haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Tadarus Al-Quran. Quran kemana-mana mustanak Pak. Ada kesempatan Bu, beda baca Quran HP, boleh. Tapi beda dengan baca langsung pada mushaf. Mushaf yang dos lecek ya Bu, sauyos lecek ke, terus loba tulisan, sauyos justru itu yang menjadi ibu ingat. Tuh, ya. Minimal one day one. 4. Memperbanyak zakat, infak, sedekah. Nabi menyatakan kalian akan bisa memborong pahala saum. Kalaupun mungkin ibu-ibu nggak saum, datang tamu teh si berem teh. Bu, naon tuh saum? Nuju maklum. Mau nanya ke bapak, kalau untuk puasa Pak, nuju naon. Ke masjid Pak, nuju Ustaz, nuju hoream. Ya, ini dengan cara memberi buka takjil untuk iftar saum. Siapa yang beri buka yang saum, misalnya 10 orang ya 10 cup aja tuh kolak tah, simpen di payung. Maka hari itu dia akan dapat pahala 1 plus 10 pahala orang yang saum dengan tidak mengurangi pahala mereka. Masya Allah, sok Bu, borong pahala saum, membanyak ngasih tajil pada orang saum ya. Selalu bangun tengah malam untuk qiyam Ramadan. Ibu sok wahungi osok jam 2 jam dilunya. Kamana? Ke Jamban. Terus ke Jaman ke Hambangan. Terus alhamdulillah tibra deui subuh jam 7 weh. Bangun tahajud atau tarawih di awal malam boleh. Ya, yang udah biasa alhamdulillah. Berzikir dan berdoa. Ramadan itu saat-saat mustajabahnya doa. Di antara hamba Allah yang akan dikabul doanya mereka yang sedang saum. Ya, 6 tabu. Baik, kita lihat contoh. Gambaran orang yang semangat beribadah. Nih Bu, lihat Bu, seorang remaja 15 tahun Bu. Berbagai suku eta budak. Allahu Akbar. Allah hanya ngasih 2 tangan. Setiap malam dalam narasi yang dijelaskan, anak ini tidak pernah telat tahajud. Masya Allah. Mungkin sama teman-temannya dia dibully, dihina. Karena cacaci itu. Wallahu a'lam, bisa jadi dia ada orang yang paling mulia daripada kita. Karena ketakwaannya. Belum tentu kita lebih mulia daripada dia. Walaupun fisik kita sehat, lengkap, tapi jauh dari Allah. Bu, bahkan di Mekah mah tinggal Bu, upami suatu sering kali nyucukeun si soca Bu. Masya Allah, imam khusyuk pisan. ستجدني إن شاء الله من الصابرين ما شاء الله فلما أسلما وتله للجبين الله أكبر. Ibu kantos sholat nangis, kantos ya tunjukin musibah. Bukan nangis khusus sholat, bukan menolongi mulih umroh ditaruh si ibu khusus tadi sholat khusus nangis ngarakos henteu imam henteu nangis gigireun ceuri kartu depan belakang ibu teh ngiluan we ya lumayan deh. Lebih hebat anak usia 5 tahun lihat Bu. Anak usia 5 tahun ini Masya Allah dia nangis karena diajak cumahan ku bapana. Dia Bu. Aku dibiarkan ke Jumat ku bapak. Mana entah sebakar min kenapa kita harus mada masyaallah mana? Ayah Allah akbar alaka. Meninggalkan aku kenapa aku enggak diajak Jumatan, aku lupa lagi main. Terus aku ke masjid geus balik ke Jumahan. Aku sedih. Dah salli. Aku takut sama Allah. Bakar badri sama laki-laki ini udah nak kan bisa sholat di imah we. Apa katanya? Baca Bu. Laki-laki tidak menunaikan sholat di rumah. Budak 5 tahun dah. Allahu Akbar. Bu, jadi Bu, di contoh, Masya Allah, budak saat tinggal Ibu, luar biasa. Sakit sekalipun, kalau anak soleh, Ananda lihat. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sedang sakit di oksigen. Allahu Akbar. Ananda ini tidak melupakan sholat. Harus Bu.
Kira-kira budak bisa kita didikan saha? Kabita pribadosan kabita yang boga budak boga insu mode kieu. Lupa lain. Cacakan juga nih. Bapak ngusep goes. Adan-adan lewat mas. Punten Pak. Budak lucu Pak ya. Ya budak lucu. Ke ulin dah budaknya. Main bola Bu. Ya. Bisa nih budak itu. Tinggal najong bakal ngagol. Ngadangnya adan budak. Ditinggalkan ya bola. Nah, sebab Allah memanggil saya. Masya Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Yasluna kitab Allah. Jadikan Ramadan area membaca Al-Quran. Kalaupun kita belum mampu baca, jangan malu untuk belajar. Tinggal Bu. Semangat. Kalau Rasul mengatakan man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Ini si salah baik jangan. Iya. Sing benar bacanya. Bismillah. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran maka Allah akan berikan 1 poin pahala dan lipat gandakan 10 poin pahala. Bismillah. Terus tadi bacanya di lagu-lagu biar apik justru malah salah. Untung sabar Ustaz lagunya. Santina sabar. Maksudnya saya baca dulu terus sampean mengikuti. Nah, itu. Wah, ulangi. Bismillah. Semangat. Kok nggak paham-paham? Orang mudeng-mudeng. Maksudnya saya baca dulu terus sampean mengikuti. Coba ulangi. Bismillah. Antepkan Pak. Maksudnya begini, saya baca Bismillahirrohmanirrohim. Nanti panjenengan mengikuti begitu. Coba Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah. Astagfirullah, kesel lagi Ustaz. Bu, jangan malu belajar baca Al. Tidak ada bacaan yang berpahala keakbar. Satu huruf itu 1 poin pahala. Asyara amsalihya lipat gandakan 10 poin pahala. Apalagi fi syahr Ramadan. Patoslah tontonan, tiktokan, apapun, buang jauh-jauh. Stop. Kalau bisa yang kita baca Al-Quran, Al-Quran. Dijamin tidak akan bosan baca Al-Quran. Ibu maus Al-Fatihah di budak dibikain akhir-akhir ini sebakali Ibu. Maka etang kan, jamin bosan Ustaz Al-Fatihah sholatnya. Wah, kenapa? Karena Quran mujizat Pak. Ibu baca novel, baca majalah, yang viral, yang populer, paling sebakali. Kesal maca, sekali. Kedua masih ayah penasaran. Katilu keopat jadi sampah. Al-Quran ribuan kali baca kita, Masya, kok kenapa ya nggak bosan? Karena itu mukjizat. Nah, baik. Selanjutnya Bu, jangan lakukan ibadah asal-asalan. Di Ramadan lakukan sesuatu dengan khusyuk, jangan asal-asalan. Rasul mengatakan kalau kau ngantuk jangan sholat, tapi hilangkan kantuknya. Ulah siga iya butuh. Momen ketika sholat id. Nulutan Bu, dihudangkan kudigina tumang kada labu. Allah ya Rabbi. Terkuat nahan tunu. Aya nu kitu Bu. Awas Jang. Masya Allah. Empat kedua. Jangan sholat sambil ngantuk, hilangkan dulu ngantuknya kata Nabi. Yang kedua, tidak boleh sholat bagi maca WA Bu. Ayat itu ayat tak tinggal tuh. Imam.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bu, amun sholat kade bu, jauhkeun budak, sok ajak sholat, tapi budak pinter ya. Tinggal ibu, budak pinter bu, budak sholat di kumaha carana HP ame hurung. Ke tahiyat, huruf bapana dimanfaatkeun gitu. Ais. Ibu anu gaduh bayi, kade bu, tebikeun si bayi di bapana bisi kieu bu tah, tinggal bu. Nah, tinggal bu. Ke tahiyat gege cukup natuk bayi itu. Tos hadirin, jangan asal-asalan nih bu. Tarawih yang laku di mana kita buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Narasinya ini jemaah nggak pernah kosong. Cuma 10 menit dari tarawih. Tapi dalam Al-Quran disebutkan sholat yang akan terima ada sholat yang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk. Nukil maka lebat karena ayat fawailul lil musallin, naudzubillah. Celakalah mereka orang yang sholat, yang lalai. Nah, mana lagi bu? Nah, yuk komo bu. Cuma 15 detik serokat. Allah Rabbi, kita kumaha. Tong diturutan, cangkeng potong. Terus dirikan sholat fardu di masjid berjamaah dan baik dan benar. Pak ya, ini tuntunannya diantaranya as-sakinah, as-sakinah. Kalau bapak berangkat ke masjid mau berjamaah, lakukan dan penuh ketenangan. Tenang, nyase itu. Ulah rusuh teuing model ieu bu. Kedah tenang, kedah nyase. Yang kedua harus istiqomah bu. Duka di mana ya? Di Kirton juga nama. Kereta api cang jalan, adan terus bukan maghrib heula me jongjon. Namanya serokaat kereta api kagolong bu tuh maju. Apa yang terjadi? Masya Allah, satu persatu membatalkan sholatnya. Kade di fawailul lil musallin. Sholat itu tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Yunaji rabbahu. Sedang berhadapan Allah. Imam mau dibatalkan saya macam istiqomah. Ini lagi batin besar lompatan kereta api, singkat dipercepat sholatnya. Tetama tahiyat lagi. Waalaikumsalam. Langsung agak jentan. Supaya nangke ternyata tubuh. Oh, senang tinggal luhur. Satu lagi dalam masih bab sholat nih penting nih. Kalau penuh ayu idas sholat, jangan mendirikan sop di belakang makmum. Cari teman, ya. Model contoh bu, nggak ada teman, cilang-cilang nyari teman di depan. Boleh. Itu ya, terus sadar, ngerti. Allahu Akbar tengah, alhamdulillah ngartos, ngantos katukak, ais. Allah, kada ya terlihat tanya bok nanya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan 1 jam kurang lebih kita sampaikan. Begitulah, mudah-mudahan Allah berikan usia panjang, sehat walafiat, semuanya diberikan keberkahan, rumah makan Suryalaya 22 Bandung mudah-mudahan lebih berkah, lebih maju lagi bisnisnya dunia akhirat. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, mudah-mudahan segala aktivitas yang ada dalam lindungan rahmat ridhonya Allah Azza wa Jalla. Putra putri disolehkan semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana farfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun hapunten kalapan bados mugia kapain Allah naktirkeun tiasa patepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pangitan sesi tanya jawabnya Pak Ustadz. Terus waktu naik. Baiklah, mudah-mudahan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kita akan lebih ditingkatkan amal-amal ibadah kita. Kita bisa membersihkan diri dari dosa, luruskan akidah, luruskan hati, menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Amin. Ya, baiklah. Demikianlah ibu-ibu dan para tamu undangan yang dimuliakan Allah. Rangkaian acara sesi pertama telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar memiliki kesempurnaan. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu Bapak Ibu ketahui untuk sesi kedua nanti setelah ba'da zuhur ya. Untuk itu acara yang selanjutnya yaitu ramah tambah, mangga silakan Pak Ustadz Pak Ustadz mencicipi ala kadarnya.